Sekarang aku lagi di motor, ini mau diantarin saudara aku mau cari tiket ke Aceh. Oke, sekarang aku udah di minibus. Karena tadi aku sebenarnya udah ke full bus yang lebih besar. Ternyata berangkatnya masih terlalu siang, jam 1. Dan kalau misalnya jam 1 kan pasti nyampenya lebih lama. Jadi kata mbaknya di suggest aku suruh cari minibus aja. Dan ini berangkatnya nanti jam 9. Aku jujur aku nggak tahu ini bakal kayak gimana perjalanannya. Katanya sih ini cuman berapa ya? 8 jam ya? 8 jam ya? 8 jam ya? Dan ternyata perjalanannya lebih lama dari yang aku bayangin. Sedikit tips kalau kalian mau ke Banda Aceh, naik bus atau minibus dari Medan, usahain untuk cari bus yang malam karena dia berhentinya lebih sedikit dibanding yang siang. Sekarang jam 2 siang, tadi udah jalan busnya kayak 5-6 jam, terus berhenti di satu tempat restoran gini buat makan. Ya, aku lapar banget, mari kita makan. Ekspektasi aku setelah makan siang mungkin 1-2 jam udah bakal nyampe di Banda Aceh. Tapi ternyata pas di jalan dan sampai maghrib bahkan udah malam, ternyata busnya masih berhenti lagi buat makan malam. Hujan dan sekarang kita break lagi buat makan malam. Sekarang udah jam berapa nih, nggak tahu. Ini aku makan martabak telur dan surprisingly pas aku udah selesai makan dan mau bayar, abangnya bilang kalau makanan aku udah dibayarin. Ternyata yang bayarin ibu-ibu yang satu bus sama aku. Terima kasih ya Bu. Pas udah selesai makan lanjut jalan, ternyata di tengah jalan sama supirnya kita semua diturunin dan disuruh naik ke bus yang lain. And finally sekitar jam 2 pagi aku adalah penumpang terakhir yang turun. Setelah 17 jam, sekarang udah jam 2 pagi. Akhirnya aku nyampe, dijemput sama temen aku. Udah gak ada tenaga lagi guys. Cuman pengen tidur, kan udah capek banget. Bagaimana perasaannya? Seberapa jam nih ya? 14 jam 17 jam menuju Aceh guys. Luar biasa karena hujan. Oh my god. Selamat pagi. Setelah semalam jam berapa ya? Jam 3 pagi baru 3 nyampe pagi. Kata dia cuma 10 jam, paling lama itu 12 jam Kak. Nggak ada woi, itu hoax. Udah lah ya, sekarang jam 8:30. Kita mau cari sarapan sebelum kita berangkat. Habis ini kita mau berangkat ke Sabang. Ya karena sebagai turis saya harus melihat Sabang. Kita mau makan apa nih? Lontong. Ya kita mau makan lontong. Katanya sih lontong terenak lah di Aceh ini. Aku juga nggak tahu seenak apa, nanti kita coba ya guys. Apa ya Banda Aceh tuh trivianya apa? Oh trivianya kan Aceh itu terkenal sebagai kota Serambi Mekah. Kau tahu nggak kenapa namanya kota Serambi Mekah? Karena di sini kayak di Mekah bahkan lebih parah lebih lagi daripada di Mekah. Kok nggak pas kali tanya aku lagi pagi-pagi? Salah. Itu Dan salah. lontong aja belum. Nah, jadi kenapa nama Aceh itu dijuluki Serambi Mekah? Aceh merupakan provinsi yang berada di paling ujung barat Indonesia. Provinsi Aceh tercatat sudah 4 kali berganti nama. Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, dan yang keempat kalinya menjadi Aceh. Setidaknya ada 2 alasan kuat mengapa Aceh dijuluki Serambi Mekah. Pertama, menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia yang menjadi tempat timbulnya kerajaan Islam di Nusantara, yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada abad ke-14. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Aceh pada masa itu menganut prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Dan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh adalah negeri yang amat kaya dan makmur. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam pula, Aceh banyak melahirkan ulama-ulama besar yang berpengaruh menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Di masa itu, masyarakat bukan hanya menjadikan Islam sebagai agama, tetapi juga identitas. Sehingga Islam dan Aceh merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka sebutan Serambi Mekah pun menggambarkan Aceh pernah menjadi pusat peradaban dan khazanah keilmuan, bahkan hingga ke Asia Tenggara.
Alasan kedua, asal-muasal penyebutan Serambi Mekah juga tidak terlepas dari aspek historis, di mana pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, provinsi ini menjadi tempat persinggahan rombongan jemaah haji dari berbagai wilayah di Nusantara. Pada waktu itu, jamaah calon haji yang melaksanakan rukun Islam kelima ini sangat sedikit. Jemaah calon haji Indonesia ketika itu harus melalui Selat Malaka di Aceh. Para jemaah tersebut sebelum berangkat ke Mekah, mereka yang berlayar menggunakan kapal laut singgah terlebih dahulu untuk dikarantina di Pulau Rubiah, Kota Sabang, Aceh. Di sanalah mereka dibekali belajar manasik haji dan ilmu-ilmu agama lainnya dan melakukan persiapan sebelum menunaikan ibadah rukun kelima Islam itu. Setelah transit di Aceh, baru jamaah berangkat dengan kapal ke Mekah. Demikian pula saat mereka pulang, mereka juga singgah di Serambi Mekah, Aceh kembali. Dia nggak mau keluar dari mobil sebelum dia cantik. Aku udah lapar nih. Mau cobain lontongnya. Wah, kok lontongnya enak banget ya? So good. And here we go, menuju pelabuhan di Banda Aceh untuk berlayar ke Kota Sabang. Oke, kita mau masuk. Kita tadi karena terlambat, jadi harusnya kita naikin jam 10. Tapi karena kita, baru pulang kemarin, dia ada naik yang lambat jam 11, masuknya dari sini. Seperti kata pepatah, sakitnya sih biasa, malunya itu yang luar biasa. Jadi kita mau istirahat dulu karena udah tempat duduk di kapal, terus kita bakal latihan lagi. Udah mau nyandar kapalnya. Say hi Cika. Kita udah nyampe akhirnya setelah 2 jam, ya kurang 2 jam nyampe juga. Jadi sekarang mau siap-siap turun. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flowers. Sudah sampai di pelabuhan Sabang, Balohan. Sekarang kita mau dijemput ya sama temennya Brazil, Bang Aldo. Oke. Jadi apa yang paling unik di Sabang? Di Sabang itu guys, setiap jam 12 sampai jam 3 atau jam 5 sore, kalau nggak salah aku, itu semua toko di kota tutup. Pagi sampai jam 12 buka, terus pagi sampai jam 12 buka. Sore ke malam baru. Abis itu setelah jam 3 ke malam baru buka lagi. Another trivia kalau di Sabang. Dulu pas masih Sabang tuh jadi kayak pelabuhan bebas gitu. Jadi dia punya nomor plat sendiri. Dan nomor plat itu nggak bisa keluar dari Sabang. Sama banget kayak Batam. Mobilnya itu mobil yang kayak yang unik-unik banget, kayak mobil Volkswagen. Mobil mewah ya. Di Batam itu kalau mobil dia ada platnya sendiri dan nggak bisa keluar Batam. Tapi kalau misalnya mau keluar Batam juga bisa, tapi bayar pajak dulu. Yeah, of course. Oh, that's a trivia. Akhirnya Bang Aldo nyampe buat jemput kita dan ini langsung mau cari tempat makan yang ada di Sabang. Dan ini rekomendasi dari Bang Aldo. Lagi orang kawin ya. Lagi kondangan jadi ya banyak makan. Habis makan karena waktu aku nggak banyak di Sabang, ini sama Bang Aldo diajakin ke salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Sabang, yaitu Benteng Anoy Hitam. Pada awalnya benteng ini adalah pusat persenjataan pasukan Jepang. Ketika pasukan Jepang mendarat di Sabang pada 12 Maret 1942, mereka langsung menggali terowongan bawah tanah di sepanjang bibir pantai sebagai benteng pertahanan mereka. Tapi saat ini terowongan tersebut telah ditutup oleh pemerintah setempat dengan alasan keamanan. Bangunan ini setengahnya terletak di bawah tanah dan dilengkapi dengan meriam sepanjang 3 meter. Kita lagi mampir di Salah satu tempat hits. salah satu tempat hits yang ada di Sabang, namanya Freddy's ya. Jadi Tanjul tuh pengen banget ke tempat ini karena katanya bagus. Kayaknya sih emang bagus.
Alright, that was it jalan-jalan sore dan ini kita langsung menuju ke resort tempat kita stay malam ini. Kita udah nyampe. Wow, depannya langsung laut. Nginep di sini malam ini. Kita udah nyampe di penginapan di Gapang. Ini nama penginapannya apa? Gapang Beach. Ini Marlin. Loh, kok ada orang dari dalam? Assalamualaikum. Sana yuk. Kita mau lihat full moon, katanya hari ini ada bulan penuhnya. Good morning guys. Semalam tidurnya luar biasa. Sekarang jam 8, setengah 9. Terus aku pengen berenang. Morning. Kita lagi mau memilih mau berenang di mana. Hari ini terakhir di Sabang karena nanti sore mau pulang ke Banda Aceh. So far keren banget Sabang. Berkesan banget buat aku karena ini juga pertama kali ke Sabang. Tempatnya tuh bagus, bersih banget, daerah pantainya terawat, dan apa lagi ya, pokoknya indah deh. Kita mau jalan-jalan ke 0 km, tapi naik motor. Tadi habis berenang-berenang, so kita mau ke sana dulu. Let's go. Kita sudah sering belajar, mari kita semuanya minum kopi dulu sebelum benar. Bersama kami di Bak Kopi, oke? Oke. Oke, soalnya. We have to spend time here like 20 minutes. Ya. Kita mau masuk, tapi ternyata dikasih pagar jadi nggak boleh masuk lagi. Yang bawah juga sama kayaknya. Oke, akhirnya nyampe juga di 0 km Indonesia. Jadi ini kayak titik ujung ya Zul, ujungnya Indonesia. Di seberang sana udah nggak Indonesia lagi berarti. This is it, 0 km of Indonesia. Jadi aku mau buat sertifikat kilometer Indonesia Ika Trivia. Udah jadi sertifikatnya kilometer 0 Indonesia dengan nomor pengunjung. Oh, ini nomor pengunjung sampai ke hari ini ya? Iya, 249.710. Wow. Sudah sah berada di titik 0. Makasih ya Kak. Sama-sama. The time has come dan harus mengucapkan selamat tinggal ke kota Sabang dan thank you so much Marlin Resort. Lagi-lagi pas mau balik ini kita hampir telat dan lagi ngejar ferry terlambat. Berhasil, padahal udah lari-lari hampir gak dapet, tapi ternyata masih berhasil dapet ferry karena ini jadwal terakhir buat kapal cepat karena malam ini aku harus berangkat. Belum melanjutkan perjalanan, mau minum kopi tebal. Iya. Kopi tebale. Jadi kopinya tuh katanya tebale. Kayak otak beliau. Jadi aku penasaran, nanti kita lihat gimana kopinya. Ini dia kopinya. Mau nyobain kopi Coke. Kopinya tebal. Sebenarnya cara minum kayak mana? Tiup. Tiup. Tiup, coba tiup. Bisa nggak keluar dia? Oh. You got it? Yes, I got it. Jadi abis ditiup sampai agak penuh kayak gini. Kan ini nggak mungkin diangkat ya gelasnya. Nanti ada numplek semua kan. Bikin malu kan di tempat ini. Jadi tuh cara minumnya. Watch this. Ini yang bener kan? Kok nggak bercanda kan?
How the taste? Bagaimana rasanya Ibu? Semangat? Enak banget. And here I am saying goodbye to Tanzil. Sampai ketemu lagi. Datang ke Batam ya. Insya Allah. Thank you. Take care.